Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Perkenalkan, nama saya Rainal Padli, NIM 8020170253. Di sini saya belajar tentang aplikasi enterprise. Saya mahasiswa semester 7 program studi Teknik Informatika, dan dosen pengampu saya Bapak M. Riza Palevi, MKom, Arsitektur Enterprise. Konsep arsitektur enterprise ialah sebuah konsep dasar sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rencana dan evolusinya. Kemudian arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi suatu sistem yang sangat besar. Seperti contohnya ialah gambaran struktur organisasi, proses bisnis, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Perlu dijelaskan dalam domain yang berbeda serta hubungannya. Seperti contoh ini ialah stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam pertimbangan terhadap sebuah sistem, dan biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan kemudian contoh berikutnya ialah seorang arsitek perlu untuk pertama mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholdernya, dan kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat di dalamnya tersebut. Arsitektur enterprise ialah suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Definisi menurut The Group pada tahun 2011, enterprise ialah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur enterprise ialah pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam rancangan dan realisasinya seperti berikut ini: struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Pada sebelumnya tadi, evolusinya tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik yang penting dari sebuah enterprise ialah arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise tersebut. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang, menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan dari bentuk strategi perusahaan menjadi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini ialah model view, presentasi, dan analis arsitektur membantu untuk communication GAP antara arsitek dan stakeholder. Ini adalah gambaran dari contoh yang saya sebutkan. Kemudian ialah proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi memandu manajer untuk merancang proses bisnis dan sistem developer untuk membangun aplikasi agar tetap sejalan dan tujuan kebijakan bisnis. Dan dampak dari proses adalah kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dan tujuan aliran informasi bisnis yang terlihat. Berikut ini ialah gambarannya dari yang saya sebutkan. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan, implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam sebuah tahapan proses, arsitektur komunikasi yang jelas dengan antara stakeholder menjadi penting. Faktor pendorong arsitektur enterprise.
Faktornya ialah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal. Faktor internalnya menyesuaikan bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi. Ini adalah gambarannya. Dan kedua ialah enterprise. Arsitektur diposisikan dalam konteks enterprise, yaitu sebagai gambar piramid. Ini sebagai contohnya ialah mempunyai misi, visi, strategi, dan tujuan. Dan tugasnya ialah menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan nanti serta aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan kemudian dipandang sebagai hard dari perusahaan. Sementara softnya adalah kultur yang bentuk orang-orang kepemimpinan penting untuk mencapai tujuan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.